kita dari zaman jahiliyah menuju alam yang serba ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Untuk mengikuti pelatihan dan pendamping penerapan model pembelajaran blended learning berbantuan bahan ajar elektronik bagi guru kelas 4 SDIP Insan Mulia Kota. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa kedatangan sebuah yang memang kalau dibilang tim dari UNIP ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali untuk sekolah ini, karena kami menganggapnya ini loh ada sebuah ilmu baru yang akan diberikan di sini, terus juga insya Allah nanti akan diterapkan di sekolah ini. Makanya kami merasa sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dari UNIP, terutama kepada Bu Neni. Di sini akan berbagi materi sedikit tentang model pembelajaran blended learning berbantuan bahan ajar elektronik. Sudah banyak dapat materi tentang pembelajaran matematika. Nah, itu dilaksanakannya bisa daring, bisa luring. Nah, sekarang karena memang kita berada di era 4.0, era digital, sosial 5.0, jadi kita harus memiliki kompetensi juga dalam bidang teknologi. Kita tidak bisa melulu mau konvensional, mau tatap muka, tapi harus mau berani mencoba untuk menggunakan IT, teknologi dalam pembelajaran. Mungkin juga nanti SDIP Insan Mulia bisa jadi pilot project untuk moving class atau pembelajaran lab rotasi atau kelas rotasi yang ada di dalam materi blended learning. Jadi sesuai dengan judul, ini ada model pembelajaran blended learning dan ada bahan ajar elektronik. Jadi ada dua hal yang mau saya bagikan. Sharing saja karena mungkin selama COVID 2 tahun ini udah 4 semester sudah ibu-ibu saya yakin juga sudah pernah menggunakan salah satu bentuk dari blended learning. Sama kayak tadi, oh kami sudah seperti itu tapi nggak tahu itu di apa namanya syntax inquiry. Nah mungkin di sini juga kemarin waktu COVID daring kami juga pakai itu. Oh ini namanya blended ya. Dan coba kita sama-sama kupas apa sih blended learning itu, terus bahan ajar elektronik itu seperti apa sih yang bisa dipakai. Nah coba kita lihat ya, coba. Nah ini itu seperti ada ruangan, di dalamnya itu ada daring dan ada luring, harusnya luring itu ya biar ing semuanya. Jadi ada tatap muka dan ada online. Ini penggabungan dari kedua keunggulan dari tatap muka, keunggulan dari luring itu digabung, diambil, diekstrak menjadi blended learning. Kalau kita belajar secara konvensional terus di kelas, kemudian tatap muka, di outdoor, mungkin sekali-kali kita bosan, anak-anaknya pun bosan, kemudian keterbatasan kita untuk mengeksplor informasi-informasi dan lain-lain itu mungkin agak terbatas. Kemudian blended learning dilakukan dengan cara memasukkan media daring ke dalam kegiatan pembelajaran dengan tetap mempertahankan pembelajaran secara tradisional untuk mendukung peserta didik. Jadi di dalam blended learning itu ada tatap mukanya, ada juga online-nya. Jadi dia apakah nanti dalam satu kelas, misalnya mudah-mudahan SD kita nanti semakin maju, jadi satu kelas itu nanti ada komputernya di sisi-sisi pinggir kelas. Jadi siswanya belajar, diskusi di sini. Setelah itu silakan akses informasi dulu di komputer sebelah kanan, bergiliran berkelompok. Ya online belajarnya, mencari informasi secara online. Itu juga salah satu blended learning di dalam satu kelas. Jadi ada tatap muka dan ada belajar secara daring. Nah, di dalam daring nanti tentu butuh apa yang tadi kita sebut dengan bahan ajar elektronik. Kemudian lanjut. Nah, bagaimana karakteristik dari blended learning?
Yang pertama, model blended learning menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, dan menggunakan berbagai media berbasis teknologi. Jadi di sini tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Kar, Bunda Ken, Pak Irfan, apakah tetap dipakai? Boleh. Sebelumnya siswa diminta untuk mencari referensi, mencari materi, mempelajari konsep dulu melalui boleh Bapak Ibu kenal iSpring, PowerPoint, boleh menggunakan Wikis atau blog, Kahoot, atau mencari di YouTube. Jadi dia cari dulu sumber belajarnya di sehari sebelumnya, kemudian di kelas tatap mukanya secara inquiry, boleh. Jadi blended learning itu metode mencampurkan tatap muka dengan online. Nah, pada saat tatap muka dan online ini boleh menggunakan berbagai model yang ada untuk menggunakan teknologi. Oke, karena waktunya tidak banyak tadi, saya buka sesi diskusi saja. Kalau ada yang mau didiskusikan sebelum azan. Dari PPG, ya, itu termasuk saya, dia menjelaskan seadanya menurut saya. Dia menanyakan aplikasinya dengan saya. Saya bilang ya cuma jawab saya, ya paling-paling membentuk WA group kan gitu. Nah, maksudnya bagaimana menerapkan ketika masuk pada bagian tahap diskusi kelompok kan gitu. Untuk membagikan LKPD kalau itu masih digunakan, yang selayaknya kalau luring itu kan dibagikan langsung dan dibimbing oleh guru. Nah, ketika itu kita melakukan yang dengan menggunakan online atau daring, itu apakah bisa kita membuat satu aplikasi yang membuat sebuah wadah anak itu bisa berdiskusi melalui aplikasi tersebut, kemudian kita bentuk lagi, anak akan kembali lagi berdiskusi dengan kembali lagi dalam daring tadi dengan gurunya. Oh iya. Ada nggak bentuk aplikasi yang Nah, Edmodo ya Pak Irfan ya? Ada ya. Edmodo, di Edmodo itu tuh bisa ya Bu, mau masukin apa aja bisa, mau diskusi bisa, materi bisa ya. Dan ada dosen udah mulai menerapkan Edmodo ya. Beberapa mata kuliah Bu Reni, Pak Nadi. Itu dia, makanya harus mau coba. Edmodo yang paling sederhana, yang paling ramah. Jadi Google Class bisa juga. Apa? Google Class. Ya, Google Classroom, oke, bisa. Tapi itu bisa dilakukan langsung pada proses pembelajaran dengan cara di pending terlebih dahulu atau pada hari berikutnya atau jam berikutnya. Tergantung Ibu mau ambil blendingnya mana. Kalau mau diskusinya online, boleh lewat WA group juga boleh kalau yang sederhana. Yang Bunda tanya tadi, ada nggak cara membuat aplikasi sehingga itu aplikasinya? Kalau itu penjelasan ya, saya hanya tahu memberikan penjelasan itu, tapi saya sendiri tidak bisa Membuat aplikasi, nggak cukup kita 2 jam. Satu aplikasi itu bisa 1 hari kita buat enggak. Yang seperti dibuat sama Marisa tadi ya, itu pertama buat PowerPoint-nya dulu. Buat PowerPoint-nya bagus-bagus, baru diekstrak pakai iSpring. Jadi nanti dari iSpring itu bentuknya itu video. Dari video baru Word to APK. Diekstrak ke aplikasi untuk Android. Nah dari itu ada lagi nama panjang diinstal dulu ke dalam Android, baru bisa di-running, dijalankan. Buat video pembelajaran, siapa ya? Ada channelnya lagi. YouTube-nya YouTube video guru atau sekolah? Iya. Jadi nanti membuka link supaya kita mendapat kuota kan? Iya. Kalau nonton besar kan? Ya. Berarti ada channel sekolah. Ya. Apa? Semuanya terfokus di YouTube channel itu, semua kegiatan akademik dan non akademik. Boleh Pak. Berarti sebenarnya sudah pernah menerapkan, cuman mungkin masih yang sederhana. Saya pernah sering dengar ya model kayak gini, cuma maksudnya kayak gimana gitu. Saya dengar ada yang bilang modelnya campuran kayak gitu. Iya. Saya pikir campuran antara model yang tadi Willy campur lagi yang super learning seperti kayak gini. Saya pikir kayak gini juga. Ternyata dia campuran ini ya. Tatap muka dengan online. Jadi guru itu ya harus punya pengetahuan ya, pengetahuan pedagogik yang cari literasi ya, perkembangan anak sekarang ataupun bagaimana strategi pembelajaran itu makin
berkembang sesuai dengan teknologi dan iptek ya, namun tetap juga bagaimanapun juga kondisinya guru itu sebagai guru yang strategis ya, jadi guru itu sebagai penggerak, sebagai penguatan pendidikan dalam karakter itu guru. Jadi guru mohon maaf tetap digunakan, tetap menjadikan hal yang harus bagaimana guru di dalam di dalam pendidikan ini ya. Saya kira itu Pak, terima kasih. Jadi kita perlu waktu kalau mau membuat bahan ajar. Mungkin lain waktu ya Bapak Kepala Sekolah, kita ada kesempatan untuk buat bahan ajar elektronik berbentuk aplikasi Android. Mudah-mudahan terlaksana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neza Agus Dianita MTD yang telah menyampaikan materi kedua kita. Itulah tadi rangkaian acara inti kita. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas salah dan hilaf saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.